Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Ma'udzu Billahi. Hari ini insyaallah akan menjelaskan surat Thaha nomor 20, ayatnya yang ke-95. Surat Thaha ayat 95 sampai 98. Judul teksnya adalah Nabi yang asli, yaitu Musa bin Imran, dan Nabi yang palsu, yaitu Musa Samiri. Dan judul konteksnya adalah ijazah palsu dan ijazah asli. Nabi juga ada yang asli, ada nabi yang palsu. Asli di dalam bahasa Arab itu asalnya minallah, dari Allah, billah, oleh Allah aturannya, pillah di bumi Allah, dan ilallah, kembali ke Allah. Asal dalam bahasa Arab. Kemudian asal dalam bahasa Arab juga berpengertian jujur, kemudian amanah, tabligh, patonah. Asal barang bahasa Arab artinya yang punya sumber asli, yaitu Quran, kemudian hadis, ijma ulama, dan qiyas. Kemudian yang palsu di dalam bahasa Arab tentu sebaliknya, yaitu tidak punya sumber wahyu, yaitu terbujuk oleh nafsunya sendiri. Yang disebut nabi palsu sejak dulu sudah ada. Misalnya Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad ada mutanabi namanya Musailamatul Kadzdzab. Sampai sekarang ada yang mengaku jadi nabi di Gunung Bunder. Itu semua palsu. Sedangkan asal atau asli di dalam bahasa Indonesia itu otentik, ada sumbernya, jelas, kemudian bersih, lurus, sah, dan legalitasnya, artinya ada yang mengeluarkan. Misalnya kalau ijazah yang asli, kalau SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu yang asli dalam bahasa Indonesia. Jadi formal, ada sumbernya, ada yang mengeluarkannya. Sedangkan palsu di dalam bahasa Indonesia, palsu dalam bahasa Indonesia itu tidak jelas sumbernya, direkayasa, plagiat, mencuri data, atau dibuat sendiri. Ya, juga palsu di dalam bahasa Indonesia bisa berkonsekuensi. Kalau yang asli itu disebut formal, ada ijazah formal, itu ada dua. Satu, bisa mendapat gelar dari ijazah itu yang asli. Baik S1, S2, S3 ada gelarnya. Dan ada pengesahan, artinya untuk bisa dijadikan syarat masuk ke suatu lembaga karena asli. Sedangkan yang palsu itu ada rekayasa, ada plagiat, dan ada kebohongan. Di dalam ayat ini nanti disebutkan hasil rekayasa sendiri atau fotokopi. Itu tidak asli, palsu di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Sunda, asal itu adalah purba. Wiwita itu akhir. Jadi ada purba kala. Purba itu wiwitan, kala itu akhir. Makanya wiwitan dalam bahasa Sunda itu nanti ada sebut agama wiwitan, agama asli. Pengakuan mereka bahwa agama asli adalah animisme, seperti Baduy. Itu wiwitan. Contoh agama wiwitan itu contohnya adalah mengembangkan budaya nenek moyang, budaya leluhur, sembahyang atau sembahyang. Jadi nyembah lulu itu agama wiwitan. Wiwitan itu bahasa Indonesia, mulai atau asal. Saya kira ini ada konsekuensinya. Kalau ijazah itu sama dengan risalah, artinya surat berharga. Risalah itu surat berharga, ijazah surat berharga, sertifikat itu surat berharga, surat utang negara, obligasi itu surat-surat berharga, sangat bernilai meskipun satu lembar kertas. Sedangkan yang palsu, fotokopi, tidak punya harga. Sekini perbedaannya tadi itu. Nah, sebelum kita jelaskan teksnya, saya ingin juga menjelaskan tentang perbedaan tadi itu. Teks ayat ini menjelaskan nabi yang asli, yaitu Nabi Musa bin Imran. Sedangkan Musa Samiri nabinya palsu. Kenapa?
Karena kalau kita lihat atau ayat 15 ini sebenarnya Nabi Musa marah, menghardik kepada Musa Samiri karena membuat patung lembu atau patung anak sapi dijadikan Tuhan. Selama Musa ke Mikot, ke tempat diminta oleh Allah untuk berhadapan mendapatkan Taurat, padahal cuma beberapa hari, pulang dari Mikot, kaum Nabi Musa sudah diselewengkan oleh Musa Samiri, dibohongi bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh Musa itulah agama yang aku bawa ini, yaitu patung anak sapi, bukan Allah. Padahal Nabi Musa mengajak kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Jadi asalnya Allah, kemudian dibuat palsunya oleh Musa Samiri, yaitu patung anak sapi. Jadi fotokopinya itu. Gelar yang dari wahyu itu bisa nabi, bisa rasul, bisa ulama, bisa wali. Kalau gelar dari kampus bisa doktor, bisa master, dan lain-lain. Gelar dari masyarakat ustadz atau mu'alim, itu saya gelar kira. Jadi orang yang hak menerima gelar syaratnya harus asli. Bahkan nanti kalau ada orang yang plagiat, mencuri hak cipta skripsi orang, dijiplak atau diambil misalnya, itu namanya plagiat. Itu nanti ada sanksi di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 70. Ketika seorang plagiat mengambil skripsi orang, maka pidananya 2 tahun penjara dan minimal mengeluarkan dendanya adalah 200 juta. Hadirin sekalian, itulah kira-kira kita harus membahas tentang mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu, mana orang yang ijazah asli dan ijazah palsu. Itu harus kita bisa bedakan. Saya bawa judul ini sebelum tagnya karena ada anekdot. Dulu ada seorang bupati disangka oleh rakyatnya punya ijazah palsu. Lalu kata bupati, enggak palsu. Iya Pak Bupati palsu. Enggak, saya dulu waktu belinya asli. Ya, kalau udah soal palsu soal kamu, saya waktu belinya asli gitu. Ini dulu ada bupati begitu. Saya kira hari semua persis seperti apa yang digambarkan di dalam surat Toha ini. Coba kita lihat. Pertama saya akan menjelaskan tentang ijazah atau risalah yang asli dari Allah. Yaitu siapa? Yaitu sejarah Nabi Musa. Itu pertama di dalam surat Al-A'raf. Ya Musa inna stopainaka alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku memilih engkau dengan sebuah risalah, itu Taurat, atau dengan sebuah, ya kalau sekarang ijazah, karena kamu sudah menunaikan kewajiban ritual sehingga kamu berhak untuk menjadi nabi dan rasul sebab punya risalah. Makanya ada rasul tadi. Rasul itu orang yang diberi risalah, yang diberikan wewenang oleh Allah untuk melanjutkan khalifatullah, untuk melanjutkan tugas-tugas dari Allah. Saya kira itu dalam surat Al-A'raf ayat 148. Nabi yang asli artinya punya risalah yang asli dan kalami, Allah berfirman langsung. Setiap nabi punya mujizat. Kalau disebut ulama itu harus punya data bukti, yaitu gelar ulama itu harus punya karya. Seorang ulama harus punya karya, yaitu hasil ijtihad. Dari sejarah Imam Malik, Imam Syafi'i, Malik Hambali sampai semua para imam itu punya kitab yang ditulis. Demikian pula ketika ada orang lulus dari perguruan tinggi harus syaratnya ada risalah. Dulu waktu saya sarjana muda itu ada risalah. Waktu S1 ada skripsi, S2 ada tesis, dan S3 ada disertasi. Dan insya Allah ijazah saya asli semua, tidak palsu. Nah, karena saya kuliah gitu ya. Baik, sehingga saya dapat gelar doktor. Kenapa? Saya kuliah dan saya membuat disertasi. Meskipun ilmunya tinggi, kalau tidak dibuat disertasi nggak jadi doktor. Itulah syaratnya dari orang punya gelar sehingga sah dia mendapat gelar dan juga bisa diterima di berbagai instansi. Kalau punya ijazahnya palsu maka tidak sah. Kenapa harus asli? Sebab ya kalau tidak asli berarti ada dapat sedih. Coba kita lihat teksnya sekarang Pak. Qala pama buka ya Samiri, tuh lihat. Wahai Musimiri, apa yang mendorong kamu sehingga kamu membuat anak sapi dijadikan Tuhan? Kenapa? Maka
dijawab oleh Musa Samiri, basortu bima lam yabsuru bihi. Aku melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang lain. Apa yang dilihat? Ada dua kata yang dilihat. Satu, Musa Samiri itu ketika Jibril membawa kuda dan akan menuntun Fir'aun masuk ke Jibril yang membawa, dan tapak kudanya Fir'aun itu kelihatan oleh Musa Samiri. Lalu qabadtu qabdatan min asari Rasul. Aku ambil segenggam tanah dari tapak kaki kuda itu, panabat duha, kemudian aku lemparkan. Ketika emas dari Mesir itu dikumpulkan oleh teman-temannya Musa Samiri ketika Nabi Musa pergi, kemudian dibakar, dipanaskan, jadilah anak sapi yang bisa ngomong. Kalimat qabdatan ini asal Rasul ini ada dua. Satu yang dijelaskan tadi, bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril diambil oleh Musa Samiri. Yang lain tidak melihat. Ada tafsir yang kedua, bahwa qabdatan di sini adalah Musa Samiri mengambil sebagian daripada kitab Taurat min athari Rasul, yaitu dari sunnah-sunnah Rasul, athar Rasul, yaitu Nabi Musa. Itu tafsir yang kedua. Tetapi setelah diambil panabat tua, dilempar. Ajaran Nabi Musa itu kemudian diganti dengan ajarannya sendiri. Lalu ditegur oleh Nabi Musa bin Imran, kenapa? Itu aku tadi melihat sesuatu, kemudian aku lempar. Baik tadi melihat sesuatu dari Taurat atau melihat sesuatu dari tanah yang bekas menginjaknya kuda yang ditunggangi Jibril. Kenapa bisa begitu? Kadzalika sawat di nafsi, itu aku diperdayakan oleh nafsuku, dibujuk oleh nafsuku, aku terpengaruh oleh nafsuku sehingga aku ingin menjadi nabi. Jadi Bapak semua, kalau kita lihat di sini, orang yang membuat nabi palsu itu karena memang tergorai nafsunya, keinginannya sendiri. Seperti orang yang membuat ijazah palsu, itu keinginan sendiri. Harusnya Taurat itu pakai, lalu tidak dipakai, dibuang. Harusnya dia di Taurat itu menyembah Allah, malah dia menyembah patung anak sapi. Jadi kita ini fokusnya adalah siapa Musa Samiri itu. Kalau Musa yang asli kan Musa bin Imran, Pak. Kalau Musa Samiri ini menurut para ahli hadis dan ahli sejarah dan termasuk juga ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Musa Samiri ini adalah seorang laki-laki dari penduduk Bajirman. Ada yang mengatakan Bajrima, ada Bajirman. Dari penduduk Bajrima. Dia di situ kaum penduduk Bajrima itu, masyarakat di situ Pak semuanya menyembah sapi. Itu Musa Samiri hubbu ibadat al-baqar. Dia sangat mencintai sapi itu. Jadi memang sejak kecil Musa Samiri terpengaruh oleh lingkungan untuk menyembah anak sapi atau punya sapi. Sampai diabadikan ada surah Al-Baqarah. Jadi Bajrima itu adalah penduduk yang menyembah sapi. Lalu Musa Samiri itu terpengaruh dan dia cinta kepada sapi. Jadi artinya sejak kecil. Kalau kita lihat sejak kecil, yang membuat ijazah palsu itu memang sejak kecil. Mungkin SD-nya tidak punya, SMP tidak punya, SMA tidak punya. Memang senangnya palsu-palsu, senangnya bohong gitu, senangnya nipu. Sehingga berkonsekuensi tidak sah dia sebagai gelar atau punya gelar yang tadi sebagaimana mestinya punya gelar, dan juga tidak sah untuk menandatangani. Seperti Musa Samiri, dia tidak sah untuk menjadi Nabi Rasul karena palsu. Kemudian ada juga mengatakan bahwa Musa Samiri itu sebetulnya namanya bukan Samiri. Samiri itu kampung, Pak. Qaryatus Samir, kampung Samir. Jadi dia dinamakan Samir, memang kampung Samir. Namanya sebetulnya Musa bin Dhofar. Namanya Musa bin Dhofar, ada yang menggunakan namanya Musa bin Karman. Tapi bukan Sarman, Pak. Sebab ada Kiai Imad bin Sarman. Ini ditemukan semua oleh para ahli sejarah dan ahli hadis, ahli tafsir tentang kebohongan kepalsuan manusia yang durjana. Kita lihat sekarang ayat berikutnya. Qala, Nabi Musa marah, Pak. Ini hukuman ayat 92, hukuman dari Musa. Qala fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula misas. Kamu pergi dari sini. Kehidupan kamu di dunia hanya bisa kamu ngomong lamisas. Lamisas itu gini, Pak. Di dalam tafsirnya diusir itu Musa Samiri oleh Nabi Musa, diusir, diasingkan. Kenapa? Karena dia sudah membuat nabi palsu. Jadi kalau ada orang yang punya ijazah palsu, diasingkan ke Nusa Kambangan misalnya, itu kemana? Antakul lamisas, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali lamisas.
kamu tidak boleh menyentuh aku sudah kotor, dan aku juga tidak akan menyentuh kamu. Ini siksa di dunia, Pak. Musa Samiri sekali lagi disiksa, diasingkan oleh Musa bin Imran, dan di tempat yang jauh tidak boleh disentuh dan tidak boleh dia menyentuh sebab sudah kotor. Ini tafsir yang pertama. Kemudian di akhirat bagaimana siksanya? Fa innalaka mau'idan antuhlafa. Di akhirat Musa Samiri akan diancam suatu ancaman yang tidak bisa dielakkan, yaitu api neraka jahanam. Jadi di dunia Musa Samiri diasingkan, dihukum, dikucilkan, dan tadi tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh. Tafsir yang kedua, memang ini sudah kotor, sudah jahat. Ada kebohongan-kebohongan yang sangat merugikan. Saya pesimis, Pak, untuk menyelesaikan ijazah palsu ini. Kenapa? Karena dia sudah menantang ijazah aslinya akan dibuka di pengadilan. Itu, Pak. Saya ragu, Pak, kalau di pengadilan. Kenapa? Hakim yang memutus lembong ini korupsi. Bayangkan. Masa kok seorang hakim yang bisa memutuskan adil dia korupsi? Jadi inilah menurut saya, kalau ini ijazah palsu dibawa ke pengadilan, yakin kalah TPUA. Yakin orang yang menuntut rakyat dari ijazah palsu kalah. Karena saya ingat pendengarin, saya ingat nasihat Imam Ghazali. Ada dua nasihat Imam Ghazali. Ya ma'syarul qura, wahai para ulama sebagai pemangku masyarakat, ibunya masyarakat. Wa ya milhal ujad, wahai para pengurus negara yang jadi garamnya negara. Jadi kita itu, Pak, negara ini harus ada garamnya. Dan ulama itu yang mengurus substansi. Ya kalau bayi masak kan ada dagingnya, ada bumbunya gitu, Pak. Dagingnya tidak boleh busuk, bumbunya tidak boleh busuk. Ulama tidak boleh jelek. Para pengatur tegak hukum tidak boleh juga busuk. Sebab kata Imam Ghazali, ya milhal ujad, wahai garamnya balad, garamnya negara. La taslul bilad ila milhul pasad. Itu negara tidak akan masak, tidak akan selesai kalau bumbunya sudah rusak. Mau bagaimana negara ini baik kalau memang bumbunya sudah rusak? Apalagi kalau kita mau masak, bumbunya rusak, dagingnya sudah busuk, sudah nggak bisa diharapkan. Salah satunya saja tidak boleh kata Imam Ghazali. Daging yang dimasak harus masih bagus, tidak boleh busuk. Bumbunya juga begitu. Bahkan mungkin yang masaknya juga harus bagus. Itu. Bahkan saya sering sampaikan, waro isati yahmudibu anha, pakai pak idaro asal diab. Waro isat, pengembala kambing itu yahmi di banha, supaya menjaga serigala jangan makan kambing. Maka ada pengembala kambing. Pakai pak idaru asodihab. Bagaimana kalau sekarang pengembalanya sudah jadi serigala, habis kambing semua. Polisi itu harus mengamankan rakyat, jangan korupsi. Bagaimana kalau polisinya sudah korupsi, habis semua dikorupsi. Polisi harus menangkal jangan ada narkoba. Bagaimana kalau polisinya sudah jual beli narkoba, hancur semua. Saya kira ini luar biasa gitu. Makanya kita di sini di Al-Hidayah kita mengharap memang dengan surat Toha ayat 95 sampai 98 ini mengharap tadi jangan ada kepalsuan seperti Musa Samiri. Harus punya risalah yang jelas. Lihat lagi, Pak, ayatnya. Jadi tadi ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Gitu ya. Wandur ilahakal ladzi dhalta ali akiba. Udah lihat. Coba perhatikan oleh kamu, wahai Samiri. Ilahakal ladzi dhalta ali akiba, itu patung anak sapi yang selalu kamu sembah, tidak pernah berhenti, terus disembah. Perhatikan sama kamu. Lihat, apakah bisa memberi manfaat atau tidak? Tahu semua di ayat-ayat bahwa patung anak sapi itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Oleh karena itu Nabi Musa ngancam, lalu riqannahu, sungguh aku akan membakarnya itu patung anak sapi. Tumalanusabanahu fil yami amal nasba. Kemudian aku akan sebarkan ke laut, kemudian menjadi seperti abu yang berantakan. Ini saya kira Bapak semua, apa teks itu tadi? Kemudian konteksnya apa? Musa Samiri yang punya anak sapi dijadikan berhala, sama dengan orang yang punya ijazah palsu. Ijazah palsunya itu tidak akan bisa memberi manfaat dan harus diancam oleh penegak hukum, bakar itu dan lemparkan ke laut. Bahkan bukan hanya ijazah palsunya, yang punya ijazah palsu juga dihukum juga harusnya. Ini kalau kita lihat teksnya, Pak, Nabi Musa marah. Saya lihat di tafsirnya,
Di ini pamahot bokuma itu yang mesti murah, Nabi Musa marah. Hardik, coba Bapak lihat di terjemah Quran depan. Nah, hadikan Nabi Musa kepada Musa Samiri. Hari itu apa? Marah. Bengis marahnya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa kan kehebatan kegagahannya ketika pulang tadi dari Mikot, kemudian nanya kepada Harun, kenapa ini kutitipkan supaya menyembah Allah, malah menyembah patung anak sapi. Marah itu Nabi Musa sehingga alwah itu dipecahkan, Pak. Di dalam sejarahnya sampai bergetar itu Nabi Harun. Jangan pun Nabi Musa sudah dewasa. Ini ancaman Nabi Musa kepada Samiri, kau kalau tidak bisa berhenti, maka aku akan bakar itu. Maka di dalam sejarahnya itu dibakar patungnya Musa dan dilemparkan ke laut. Itu dalam sejarah. Ada yang mengatakan patungnya memang hilang karena sudah dibakar, tetapi penyembah patung sapinya terus ada. Apakah itu bentuk patung sapi atau patung-patung lain, harus terus ada. Makanya saya lihat di dalam satu tafsir, hadil ayat aslun fi nafil bidah. Ayat ini adalah dasarnya untuk orang menolak pembid'ahan, menolak khurafat, menolak kemusyrikan, wal ma'asi, dan menolak segala kemaksiatan. Jadi surat Toha ayat ini dasar para dai untuk tadi menolak bid'ah, khurafat, dan kemusyrikan, termasuk patung-patung yang ada. Wa hijratuhum, dan juga dasar untuk kita menjauh dari hal-hal yang membuat bid'ah dan maksiat. Wa adami mukhalifatihim, bahkan kita tidak boleh bergaul sama mereka. Sebab kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan jadi seperti mereka. Ayat yang terakhir, innama ilahukumullahu ladzi la ilaha lahu. Ilah kamu itu ada Allah, tidak ada dari Tuhan kecuali Allah. Jadi keyakinan kita sebagai muslim, asalnya kita ingat dari Allah, bukan dari yang lain. Nabi dan Rasul mendapat wahyu dari Allah, sehingga dia mendakwakan dari Allah dan dapat pahala dari Allah, masuk ke dalam ridhonya Allah. Sedangkan tadi yang membuat dirinya sendiri, seperti wakil dia sawalat nafsi, wakilika sawat li nafsi, hatiku atau nafsuku yang membujuk aku membuat seperti ini. Kenapa? Karena Musa Samiri terperdaya oleh nafsunya. Jadi kesimpulannya bahwa semua, kalau orang dibawakan wahyu, insya Allah aman, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau sudah berdasarkan hawa nafsu, akan tidak aman, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak, saya sering sampaikan, orang yang maksiat tidak aman, Pak. Yang punya ijazah palsu nggak bisa tidur, Pak. Kecuali kalau ijazah asli, tidak bisa tidur, gersang dia. Menang, masya Allah. Kalau punya nafsu itu seperti hawan, menangnya itu seperti binatang. Kalau punya akal, itu lebih jahat lagi. Manusia yang punya nafsu, punya akal, lebih jahat daripada hewan punya nafsu tidak punya akal. Inilah bahayanya tadi kalau kita selalu tidak asli. Asli itu minallah tadi, ilallah, dari Allah kembali ke Allah. Kalau yang tidak asli itu dari diri sendiri kembali kepada dirinya sendiri. Kita ingat, laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Manfaat diri kita karena berusaha kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Sedangkan akan mendapat madarat dan siksa diri kita kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu. Kesimpulannya ayat ini mendorong dan memotivasi kepada kita agar kita waspada dan hati-hati. Kita harus kembali kepada yang asli, al-aslu qawiyun, asal itu kuat, yaitu berdasarkan Quran, sunnah, hadis, dan ijma para ulama disertai qiyas. Sedangkan yang bukan asli atau yang dibuat-buat oleh manusia itu adalah tidak bermakna dan tidak berarti. Ini dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Kalau surat Ibrahim ayat 24 adalah orang yang punya ijazah asli. Kasayun thayyibatin aslu sapi itu bersama, seperti pohon yang baik lalu ditanam yang baik, berbuahnya baik dan setiap hari bermanfaat untuk orang yang punya ijazah asli atau punya ilmu asli. Sedangkan yang bukan asli, kasayun khabisatin ustusa min burqan, dia seperti pohon yang sudah busuk, tidak mendapatkan buah yang maksimal, yang tidak mendapatkan buah yang baik, bahkan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.